Ternyata Ibtu Rudiana sempat percaya Eki kecelakaan, niatnya berubah usai Linda kesurupan. Fakta baru terungkap jelang sidang perdana peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon atas nama Sudirman. Hal yang tak pernah diketahui banyak orang tersebut disampaikan langsung oleh pengacara Sudirman, Titin Prialianti. Ya, Titin Prialianti membeberkan jika Ibtu Rudiana, ayah Eki sebenarnya mengetahui jika anaknya merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Ada fakta-fakta yang secara umum orang tidak tahu, termasuk orang tua pelapor, korban meyakini itu kecelakaan lalu lintas, ucap Titin Prialianti di channel YouTube-nya, Selasa, tanggal 24 September tahun 2024. Lebih lanjut, Titin Prialianti mengetahui jika Ibtu Rudiana sebenarnya sempat mengajukan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas. Buktinya apa? Ada dugaan tanggal 29 Agustus tahun 2016 itu ayah korban sudah mengurus Jasara Harja, anaknya sebagai korban kecelakaan lalu lintas, tegasnya. Karena gini 2016, kalau kecelakaan tunggal mendapat setengah. Sebenarnya sempat diurus asuransinya, sambungnya. Hanya saja, klaim asuransi itu tidak jadi diajukan karena adanya kesurupan. Di mana pada kasus yang awalnya kecelakaan lalu lintas itu bergulir, tiba-tiba Linda kesurupan dan membeberkan jika Eki dan Vina tewas dibunuh. Tapi konstruksinya tiba-tiba ada rekayasa tanggal 31 Agustus tahun 2016 itu kan setelah adanya kesurupan Linda, bebernya. Kemudian 1 bulan kemudian Jasara Harja yang telah diajukan, dibatalkan, tambahnya. Sementara itu, Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon dijadwalkan melaksanakan sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Kuasa hukum Sudirman, Titin Prialianti menegaskan jika kliennya itu sudah siap menjalani proses persidangan. Sudirman sudah siap, karena memang dia sejak dikembalikan ke lapas Cirebon itu sudah dilindungi LPSK, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com di akun YouTube-nya, Selasa, tanggal 24 September tahun 2024. Hanya saja ada sejumlah hal baru yang terungkap jelang sidang PK tersebut. Titin Prialianti membeberkan kondisi Sudirman. Ya, secara tegas Titin Prialianti mengatakan jika Sudirman bukan idiot, melainkan kecerdasannya di bawah rata-rata. Hal itu diketahui usai Titin Prialianti berkonsultasi dengan psikolog yang difasilitasi LPSK. Jadi sebenarnya Sudirman itu bukan idiot, tapi kecerdasannya di bawah rata-rata, nah di bawahnya lagi. Tapi di atas idiot, tegasnya. Artinya memang dia lemah betul, jadi dia tidak bisa diajak bicara apabila kata-kata itu tidak pernah dia dengar, sambungnya. Lebih lanjut, Titin Prialianti memaparkan jika Sudirman memiliki sifat tak enakan ke orang lain. Jadi psikolog itu tadi menyampaikan, Sudirman itu sifatnya tidak enak jika menolak. Dia kelihatannya selalu ingin melayani orang lain, walaupun pada akhirnya merugikan diri sendiri, ungkapnya. Sementara itu, Titin Prialianti mengaku jika Sudirman dapat pembekalan jelang sidang PK. Tadi juga ada asesmen pendampingan psikolog. Tadi ditanya kalau pertanyaan diajukan harus diingat-ingat dulu, jangan langsung menjawab, paparnya. Titin Prialianti mengaku sedikit khawatir dengan jalannya persidangan. Siap kalau sidang PK, tapi dia itu hanya sulit mencerna jika ada pertanyaan yang panjang. Itu aja, ungkapnya, karena sulit mencerna. Yang kami khawatirkan dia malah menjawab asal, tambahnya. Sebagai informasi, Sudirman sudah mengaku kepada pihaknya bahwa dirinya tak membunuh Vina dan Eki pada malam maut, tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Bahkan, Sudirman menyatakan siap menjadi saksi di sidang PK6 terpidana lainnya yang direncanakan akan dimulai pada tanggal 4 September tahun 2024 mendatang. Namun, Jutek juga tak menampik jika kondisi mental Sudirman tak stabil. Hal inilah yang membuat ia enggan untuk mengungkapkan cerita Sudirman ke publik. Dia memang bicara seperti kelihatan normal, tetapi kelihatan daya pikirnya terlihat agak lambat. Yang disebut tidak normal itu mungkin daya pikirnya, jelasnya dikutip Tribun Jakarta, Selasa, tanggal 27 Agustus tahun 2024. Jutek pun mencontohkan, ketika bercerita sesuatu maka dalam waktu berdekatan Sudirman sudah akan lupa apa yang sudah dibahas. Jadi cerita-cerita dia pun saya nggak berani ungkap, takutnya salah, karena berubah-ubah kan, ungkapnya. Di sisi lain, Titin Prialianti mengatakan Sudirman bakal didukung 120 pengacara dari Peradi untuk melakukan PK.